Kemudian Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan wa iyyaka nasta'in itu huwa natlubul ma'unah alal ibadati wa ghairiha. Wa iyyaka nasta'in itu dia adalah kami menuntut pertolongan atas ibadah dan selain daripada ibadah. Jadi pada waktu kita beribadah, kita minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa menjalankan ibadah itu dengan sempurna. Begitu juga dalam hal yang lain, kita minta pertolongan kepada Allah, tidak minta pertolongan kepada selain Allah. Dengan demikian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menjadi sangat strategis pemaknaannya kalau kita memahami dan menghayatinya. Dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita diantarkan pada suatu pemahaman bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Ibadah itu hanya untuk Allah. Lillahi ta'ala, untuk Allah yang maha tinggi. Sehingga apapun yang kita lakukan untuk Allah dan mencari ridha Allah, dia menjadi ibadah. Makanya biasakanlah semua perbuatan baik kita itu diawali dengan mengucapkan basmalah, mengucapkan bismillah. Karena dengan kita ucapkan bismillah, berarti apa yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in oleh para mufassir juga diberikan penafsiran, itu artinya mendahulukan hak Allah dari hak-hak hamba. Iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in itu merupakan upaya mendahulukan hak-hak Allah dari hak-hak hamba. Jadi hak Allah selalu kita dahulukan, sedangkan hak kita sebagai hamba, sebagai makhluk itu mengikuti hak-hak Allah. Jadi hak-hak Allah itu kita dahulukan. Ada panggilan sholat, kemudian ada pula panggilan lain. Mana yang didahulukan? Panggilan sholat itulah yang didahulukan. Itu salah satu pemahaman dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dahulukan hak Allah, baru kemudian hak makhluk. Jadi pada saat azan dikumandangkan, lalu ada panggilan lain, kita lebih dahulu memenuhi panggilan lain itu dan menomorduakan panggilan azan, itu artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in belum terpahami dengan baik oleh hamba yang bersangkutan. Kalau orang sudah memahami dengan baik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia akan mendahulukan hak Allah daripada haknya sebagai
makhluk. Mana yang didahulukan menunaikan ibadah haji dengan keliling dunia? Kalau dia memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia akan menunaikan ibadah haji lebih dahulu, baru kemudian dia keliling dunia. Tapi kalau ada orang ke semua pelosok dunia dia sudah pergi, dia sebagai seorang muslim tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, ini artinya dia belum paham dengan maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Kenapa? Karena dia masih mendahulukan hak dirinya sebagai hamba daripada hak Allah. Di dalam kitab tafsir As-Sa'di dijelaskan iyyaka itu adalah isim maf'ul mu'awwal. Isim maf'ul mu'awwal itu artinya kata benda objek yang diletakkan di awal. Biasanya kata benda objek atau isim maf'ul itu letaknya di belakang. Tapi dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka sebagai isim maf'ul, sebagai objek itu diletakkan di depan. Kalau susunan kalimatnya seperti itu, maka ada dua pengertiannya, yaitu pembatasan. Pengertian yang pertama itu adalah pembatasan, ghayah. Artinya Allah sudah membatasi, tidak boleh menyembah, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Kalau ada seorang hamba yang beriman, beragama Islam, masih menyembah kepada selain Allah, maka dia melanggar batas. Rusaklah Islamnya, rusaklah imannya, karena dia melanggar batasan. Kemudian wa iyyaka itu diulangi dua kali. Iyyaka na'budu diulangi lagi, wa iyyaka nasta'in. Ini pertanda bahwa Allah menghendaki agar ayat itu betul-betul diperhatikan oleh orang-orang Islam, oleh orang-orang yang beriman atau siapapun yang membacanya, agar betul-betul dia memahami apa itu iyyaka na'budu, apa itu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sudah paham bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah pembatasan dan membutuhkan perhatian, maka barulah kita sampai pada kesempurnaan ketaatan. Jadi orang yang memahami benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa itu adalah pembatasan dan perhatian, maka kesempurnaan ketaatannya akan muncul. Dia tidak akan pernah lagi menyembah selain kepada Allah. Dia tidak akan pernah lagi minta pertolongan selain hanya kepada Allah. Itulah puncak paripurna kesempurnaan ketaatan seorang hamba. Sehingga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya As-Sa'di, beliau menjelaskan bahwa
Al-Fatihah itu sirul Quran. Al-Fatihah itu menyimpan keseluruhan rahasia Al-Quran. Wasirul Fatihah, sedangkan keseluruhan dari rahasia Al-Fatihah itu ada pada ayatnya yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau Al-Fatihah itu rahasia dari Al-Quran ada di situ, maka rahasia dari Al-Fatihah ada pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah rahasia dari keseluruhan Al-Quran. Hanya menyembah kepada Allah, hanya minta pertolongan kepada Allah, itulah kunci rahasia dari seluruh ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau masih pakai tangkal, masih pakai jimat, masih pasang hizib di rumah, itu belum benar pemahaman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya. Belum benar pemahamannya tentang Al-Fatihah. Dan secara otomatis belum benar pula pemahamannya tentang Al-Quran. Kalau dia sudah benar pemahamannya tentang Al-Quran, benar pemahamannya tentang Al-Fatihah, benar pemahamannya tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada lagi akar bahar di tangannya. Tidak ada lagi jimat 7 warna, benang 7 warna di pinggangnya. Tapi kalau masih seperti itu artinya pemahamannya tentang rahasia Al-Fatihah yang sekaligus merupakan rahasia dari Al-Quran, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu belum ada pada dirinya. Jadi Fatihah itu sirul Quran, rahasia Quran ada pada Al-Fatihah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sirul Fatihah, rahasianya surat Al-Fatihah itu ada pada ayat yang kelima itu. Kalau pemahaman tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu benar, maka yang disembahnya hanya Allah, yang diibadahinya hanya Allah, yang dia minta pertolongan itu kepada Allah, tidak kepada selainnya.